Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya atas nama Fulki Safa Kamila Rahmat dengan NIM 2207 0150 2113 dari kelas E akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Ragam Tulis dan Lisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa. Menurut Bachman pada tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Yang pertama yaitu faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama ada tulis dan yang kedua ada lisan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ragam bahasa lisan. Jadi, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Dengan kata lain, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam bahasa lisan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ragam bahasa lisan standar dan yang kedua, ragam bahasa lisan non-standar. Kita dapat menemukan ragam bahasa lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Sedangkan ragam lisan yang non-standar misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yang pertama itu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua itu tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga itu dia tidak bisa diperbaiki kata-katanya. Dia tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasinya saja. Nah, jadi ragam bahasa lisan ini adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, jika kita berbicara, kita harus memakai intonasi yang jelas, seperti kucing,
makan tikus mati, atau kucing makan tikus mati, atau kucing makan tikus mati. Jadi intonasi itu sangat penting dalam ragam bahasa lisan. Nah, contoh ragam lisan itu ada 4. Yang pertama, ragam bahasa cakapan atau pembicaraan yang kita biasa lakukan sehari-hari. Yang kedua, ragam bahasa pidato. Yang ketiga, ragam bahasa kuliah. Dan yang keempat, ragam bahasa panggung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ragam bahasa tulis. Jadi, ragam bahasa tulis itu adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai sumber dasarnya. Menurut Ade Hikmat dan Nani Solihati, ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Dalam ragam tulisan terdapat pula ragam tulis yang standar dan ragam tulis non-standar. Ragam tulis standar yang biasa kita bilang ragam tulis baku, dan ragam tulis non-standar yang biasa kita sebut dengan ragam tulis non-baku. Ragam tulis baku ini dapat kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks pidato, majalah, dan surat kabar. Sedangkan ragam tulis yang non-baku dapat kita temukan dalam majalah remaja, iklan, dan poster. Jadi, dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk dapat tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Contoh ragam lisan yaitu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Jadi dalam ragam bahasa lisan itu kalimatnya itu kata-katanya itu tidak perlu yang baku atau tidak baku. Berbeda dengan tulisan, kalimatnya itu harus baku. Contoh dari kalimat lisan yaitu Nia sedang baca surat kabar. Sedangkan di tulisan itu contohnya Nia sedang membaca surat kabar. Di lisan itu contohnya Ari mau nulis surat. Sedangkan di tulisan itu Ari mau menulis surat. Jadi kalau di lisan itu dia tidak harus baku, tapi intonasinya itu cukup untuk membuat orang mengerti. Berbeda dengan tulisan, katanya itu harus baku supaya orang yang membaca tulisan tersebut mengerti. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari komunikasi lisan atau ragam lisan dan komunikasi tulis atau ragam tulis. Jadi kalau ragam lisan itu seperti berbicara, berpidato, berdiskusi, mempresentasikan sesuatu, dan sebagainya. Keunggulannya itu yang pertama itu dia berlangsung cepat, yang kedua sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, yang ketiga itu kesalahan dapat langsung dikoreksi dengan si pembicara, yang keempat itu dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Sedangkan kelemahan dari ragam lisan ini yang pertama yaitu tidak selalu mempunyai bukti autentik atau bukti yang kuat. Yang kedua itu dasar hukumnya lemah. Yang ketiga sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan yang keempat mudah dimanipulasi atau dikarang bebas oleh orang-orang. Sedangkan ragam tulis itu contohnya seperti menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Keunggulannya itu yang pertama dia mempunyai bukti yang kuat, yang kedua dasar hukumnya itu kuat, dan yang ketiga itu dapat disajikan lebih matang, yang keempat itu lebih sulit dimanipulasi atau dikarang-karang. Sedangkan kelemahan dari ragam tulis ini yaitu yang pertama dia itu berlangsung lambat. Dia itu memakai alat bantu untuk berlangsungnya seperti kertas, pulpen, dan alat ketik lainnya. Yang ketiga itu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, jadi dia membutuhkan waktu untuk dikoreksi. Dan yang keempat itu lebih sulit untuk dimanipulasi karena tulis itu kan sudah ada buktinya, jadi sulit untuk dimanipulasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk tugas ragam bahasa lisan dan tulisan saya ini. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh saya pada hari ini.
Saya, Fulki Safa Kamila Rahmat, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.